Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL kembali ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh penanganan nilai nul pada tabel. Oh ya, sebelum itu saya minta maaf dulu karena pada video kali ini saya tidak menggunakan green screen ya, jadi saya tidak menampilkan muka saya menggunakan avatar saja. Nah, kembali ke materi, seperti yang kita ketahui ya, pada video pertama saya juga sempat menunjukkan beberapa macam operasi itu tidak bisa menangani atau tidak bisa memproses nilai nul ya. Beberapa operasi tidak bisa memproses nilai nul. Operasi seperti apa contohnya? Operasi aritmatika itu tidak bisa, salah satunya itu operasi aritmatika, tidak bisa menangani nilai nul. Ketika sebuah nilai nul ditambahkan dengan angka, hasilnya adalah nul juga. Hasilnya adalah nul juga. Nah, karena ada beberapa operasi yang tidak bisa menangani nilai nul, maka besar kemungkinan akan ada ketidaktepatan atau tidak tepatnya data atau hasil pemrosesan data. Nah, ketika ada nilai nul yang diproses dan nilai nulnya itu tidak tangani dengan baik, maka bisa berpotensi tidak tepatnya hasil pemrosesan data. Nah, tetapi di SQL ada fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk membuat nilai nul bisa diproses. Ya. Ada fungsi-fungsi yang membuat kita bisa menghandle nilai nul. Nah, fungsi-fungsi apa saja yang dapat menghandle nilai nul? Tunggu sebentar. Oke, pada video kali ini saya juga masih menggunakan SQL Developer lagi ya, sama seperti video sebelumnya, karena kita memiliki tampilan yang lebih bisa dibaca, lebih enak dilihat, dan Anda tidak perlu khawatir kolom-kolom yang tertumpuk seperti pada SQL Plus. Nah, pertama-tama coba Anda perhatikan dulu query berikut ya. Nah, di sini pada query ini saya mencoba menambahkan angka 1 ke sebuah nilai nul. Nah, apa yang terjadi? Hasilnya juga adalah nul. Nah, hasilnya juga adalah nul. Nah, di sini pada query ini dibuktikan bahwa operasi aritmatika tidak bisa memproses atau tidak bisa digunakan untuk memproses nilai nul. Ya, memproses nilai nul. Mungkin istilahnya saya salah ya, null. NULL itu dibacanya nilai null. Nah, lalu salah satu proses yang bisa sebentar ya, saya minum dulu. Salah satu proses yang bisa kita gunakan untuk memproses nilai null itu adalah salah satu operasi concat atau operasi penggabungan. Nah, operasi tersebut bisa memproses nilai null. Contohnya seperti ini. Saya kasih keterangan saja, operasi aritmatika dengan null. Lalu yang bawah adalah operasi concat atau penggabungan dengan null. Select null kita gabung dengan 1 from 2. Nah, kalau yang bawah ini kita jalankan ya, coba. Ini bisa menghasilkan 1 ya, tetapi ini bukan operasi aritmatika ya, ini operasi penggabungan. Sama juga dengan seperti ini, select null. Nah, ini juga sama penggabungan. Nah,
Lalu bagaimana kalau permisalan nih kita punya kolom, kita punya kolom yang tipenya itu angka. Kita punya kolom yang tipenya angka. Tetapi kolom tersebut bisa dikosongi atau bisa diberi nilai null. Nah, kita punya kolom, dia tipenya angka, tapi dia bisa dikosongi atau bisa diberi nilai null. Sehingga ketika kolom tersebut dilakukan operasi aritmatika, ketika pada kolom tersebut dilakukan operasi aritmatika, tidak akan menghasilkan hasil, tidak akan menghasilkan apa-apa, karena ya ini, seperti contoh di atas ini. Nah, ini null hasilnya. Nah, bagaimana mengakali ini agar null ini pun bisa kita digunakan untuk perhitungan. Nah, saya kenalkan Anda sebuah fungsi, ya. Saya perkenalkan Anda ke sebuah fungsi yang namanya adalah NVL. Contoh penggunaan NVL. Nah, NVL. Select NVL 0,0 atau 0,2 plus 1 from dual. Nah, di sini Anda lihat hasil dari NVL 0,2 plus 1 sama dengan 3. Ya. NVL adalah sebuah fungsi yang menggantikan nilai null, sebuah fungsi yang gunanya atau tujuannya adalah menggantikan nilai null. Nah, menggantikan nilai null. Ada dua hal yang harus kita isi. Kolom atau nilai yang mau kita periksa, lalu nilai penggantinya apa jika null. Saya ulang lagi, NVL ini ada dua yang harus kita isi, ada dua parameter yang harus kita isi. Kolom atau nilai yang akan kita periksa, null atau tidak kolomnya, atau null atau tidak nilainya. Lalu, jika kolom atau nilai tersebut null, nilai apa yang kita gunakan untuk menggantikan? Seperti itu. Nah, di sini saya NVL null. Nah, karena ini sudah saya tuliskan null, maka pasti yang ini yang kita gunakan, karena dua ini akan menggantikan nilai null ini. Ya, karena NVL null, sudah pasti null, berarti sudah pasti akan diganti dengan nilai 2 ini. Plus 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Seperti itu. Ini contoh untuk penggunaan NVL. Nah, berikutnya saya contohkan lain. Contoh lain penggunaan NVL untuk menggantikan department ID. Loh, ngapain departemen ID-nya diganti? Nah, pada data, ini kan kita menggunakan HR ya, pada data di tabel employees, ya, pada data di tabel employees, ada karyawan yang tidak memiliki departemen ID. Ada karyawan yang tidak memiliki departemen ID. Pembuktiannya, select employee ID, last name, department ID from employees where department ID is null. Nah, ini Anda lihat. Ada karyawan atas nama Grant, ya, dia tidak memiliki departemen ID. Berarti apa? Karyawan dengan nama Grant ini, dia bekerja pada perusahaan itu bekerja, tapi tidak terdaftar pada bagian manapun. Tidak terdaftar pada bagian manapun. Mungkin orang sewaan istilahnya mungkin ya. Seperti itu. Nah, daripada kita tampilannya dibuat null seperti ini, coba kita ganti agar lebih mudah dimengerti. Kita ganti agar lebih mudah dimengerti.
select, ini ya sama, saya copy saja biar cepat ya, select employee ID, department ID, last name, seperti ini ya. Ini saya kasihkan NVL 0. Nah, belakangnya juga sama. Nah, Anda lihat, departemen ID-nya yang tadi tulisannya 0 diganti menjadi 0. Diganti menjadi 0. Nah, mungkin Anda bertanya, kok digantinya 0 sih? Kenapa kok tidak diganti keterangan yang lebih enak? Mungkin belum terdaftar pada bagian. Nah, itu kan lebih enak daripada angka 0 seperti itu. Nah, ada sedikit kelemahan dari NVL ini. Oh ya, tunggu sebentar ya. Laptop saya mau habis, saya akan ngecas dulu. Baterai laptop saya mau habis. Sebentar. Sip. Nah, saya ulang lagi ya. Kenapa sih kok kok digantinya ke angka 0, kenapa bukan keterangan saja? Nah, NVL ini memiliki sebuah kelemahan. Di contoh pertama, ini ya, NVL-nya langsung kita isi dengan nilai 0. NVL-nya langsung kita isi dengan nilai 0. Karena ininya 0, ya, karena di sini kita isi 0, tidak ada tipe data yang disebutkan. Saya ulang lagi. Pada contoh pertama ini, karena kita langsung mengisikan dengan 0, tidak ada tipe data yang disebutkan. Ya, tidak ada tipe data yang disebutkan. Sedangkan pada contoh kedua ini, kita menyebutkan apa ini? Kita menyebutkan nama kolom. Kalau nama kolom, pasti punya yang namanya tipe data. Nah, berhubung departemen ID ini tipe datanya adalah number, maka kita hanya bisa mengganti nilainya dengan number. Ya. Berhubung tipe data dari departemen ID ini adalah number, maka kita hanya bisa mengganti dengan number saja. Nah, karena itu saya hanya bisa mengganti dengan nilai 0. Apakah tidak ada cara agar kita bisa mengganti dengan keterangan yang lebih enak daripada 0? Gitu. Kan tidak ada departemen dengan ID 0 di datanya. Memang tidak ada. Nah, ada caranya, kita bisa mengganti. Nah, gini ya. Saya tunjukkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengganti tipe data dari kolom departemen ID ini. Kita mengganti tipe data dari kolom departemen ID. Ya. Kita ganti menjadi varchar atau menjadi tipe data lain yang sifatnya tulisan, sehingga ketika di NVL, nilai penggantinya juga bisa tulisan. Saya ulang lagi, kita mengganti tipe data dari kolom departemen ID ini ya menjadi tipe data tulisan, sehingga ketika hasilnya 0, ketika kolomnya itu 0, maka kita bisa menggantikan nalnya itu dengan tulisan juga. Tuh, berarti harus merubah di tabelnya. Kan kalau merubah di tabelnya kan bisa resiko. Gitu. Jawabannya tidak, ya. Jadi di sini meskipun ada kata-kata merubah tipe data, ya, kita merubahnya hanya pada level query. Kita hanya merubah pada level query. Meskipun ada permintaan perubahan tipe data, kita hanya merubah pada level query. Jadi tabelnya tidak akan berubah sama sekali. Nah, bagaimana merubah tipe datanya? Nah,
Pada video kemarin, saya sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana merubah tipe data dari number menjadi teks, dari tanggal menjadi teks. Nah, dari teks menjadi tanggal. Nah, kita bisa juga menerapkan seperti ini. NVL tucar department ID, koma, belum terdaftar. S keterangan from employees, copy paste. Nah, keluar tulisannya belum terdaftar, belum terdaftar. Sedikit penjelasan. Di sini Anda melihat ada tucar. Tucar ini tujuannya apa? Tucar ini tujuannya adalah saya merubah departemen ID yang tipe datanya number, departemen ID yang tipe datanya number ini saya rubah menjadi tipe data teks. Saya rubah menjadi tipe data teks. Ya. Saya rubah menjadi tipe data teks. Nah, karena sudah jadi teks, NVL-nya kemudian jalan. NVL-nya jalan. Kalau departemen ID-nya ini nilainya 0, keluarnya tulisan belum terdaftar. Saya ulang lagi ya. Dengan tucar, saya rubah dulu tipe datanya departemen ID menjadi teks. Karena aslinya number. Setelah selesai, barulah saya periksa menggunakan NVL. Saya periksa menggunakan NVL. Jika hasilnya 0, maka yang keluar ini, belum terdaftar ini. Tapi jika hasilnya tidak 0, nah nanti setelah ini saya tunjukkan. Oke. Jadi kalau memang kita tidak cocok dengan tipe data aslinya seperti ini, ya kita main-mainkan, kita rubah tipe datanya. Oke. Lalu bagaimana kalau permisalan nih? Dari tadi kan contohnya 0 terus ya. Contohnya kan 0 terus. Nah, bagaimana kalau permisalan kolomnya itu tidak 0, kolomnya itu tidak 0 ya. Bagaimana jika kolomnya tidak 0? Nah, sekarang saya akan rubah query ini saya copy. Saya rubah kondisinya, where-nya ini saya ganti. Nah, saya ganti dengan seperti ini. Sebentar. Where employee ID between 171 dan 180. Nah, coba Anda perhatikan hasilnya. Nah, ini ya bisa Anda lihat. Ketika, maaf ini aliasnya salah, jangan keterangan. Saya pakai department ID. Nah, dapat Anda lihat di sini bahwa ketika departemen ID-nya itu ada isinya ya, maka ini nilai asli departemen ID-nya tidak akan berubah. Tetap 80. Jadi 171 ini departemen ID-nya 80, 175 80. Nah, yang 178 grand ini karena departemen ID-nya 0, keluarnya belum terdaftar. Jadi jangan khawatir bahwa fungsi NVL ini akan mengganti nilai asli. Tidak. Jika NVL ini hanya akan bekerja jika nilainya atau kolomnya bernilai 0. Kalau tidak bernilai 0 ya sudah, tidak akan jalan. Nilai aslinya akan tetap tampil. Seperti itu. Nih. Satu contoh lagi. Saya mau menghitung, menghitung gaji bersih dari karyawan. Nah, gaji bersih dari karyawan.
Seperti yang Anda ketahui dan mungkin Anda masih ingat ya, di video pertama saya menunjukkan perkalian antara salary dikalikan commission PCT. Nah, kalau Anda cek di video saya yang pertama kali, hasil dari salary kali commission PCT ini banyak yang ngeblank, tidak keluar tampilan apa-apa. Nah, kenapa tidak keluar tampilan apa-apa? Karena kolom commission PCT ini, kolom commission PCT ini ada yang null, ada yang blank, kosong hasilnya itu. Tidak memiliki nilai. Sehingga ketika dikalikan salary, hasilnya pun juga null. Nah, mumpung kita sudah membahas tentang NVL, kita perbaiki query-nya. Jadi, meskipun commission PCT-nya itu kosong, meskipun commission PCT-nya itu kosong, kalau tetap keluar hasil gaji bersihnya. Oke, menghitung gaji bersih, rumusnya seperti apa sih? Rumus yang saya buat seperti ini. Gaji ditambah komisi. Nah, gaji ditambah komisi. Kalau seorang karyawan tidak memiliki commission PCT atau tidak memiliki persentase komisi, maka gaji bersihnya pasti sama dengan gaji awalnya. Saya ulang lagi, jika karyawan tidak memiliki commission PCT, maka gaji bersihnya sama dengan gaji awalnya. Kita buktikan. Select employee ID, last name, salary, lalu net salary-nya gini. Salary tambah salary kali NVL, harus NVL commission PCT-nya. Nah, seperti ini. S net salary from employees. Nah, biar kelihatan perbedaannya antara yang punya commission PCT dengan yang tidak punya, saya buat kondisi seperti ini. Agar kelihatan agar kelihatan mana yang punya commission PCT, mana yang tidak punya. Nah, saya coba jalankan dulu. Nah, ini dia hasilnya. Kalau Anda lihat pada hasil query-nya ini, 1, 2, 3, 4, 5 data pertama ini, salary dengan net salary-nya sama. Pada 5 data pertama ini, salary dengan net salary-nya sama. Berarti 5 data awal ini tidak memiliki commission PCT atau tidak punya persentase komisi. 5 data awal ini tidak punya persentase komisi. Kenapa? Karena gajinya sama. 2.500, gaji bersihnya juga 2.500. Nah, berbeda dengan yang di bawah ini. Nah, Anda lihat, gajinya 14.000, gaji bersihnya 19.600. Gajinya 13.500, gaji bersihnya 17.550. Nah, yang 6 orang di bawah ini, 6 orang di bawah ini mereka memiliki commission PCT. Mereka memiliki commission PCT. Saya mengarah pada query-nya sekarang. Di sini Anda bisa lihat bahwa saya meng-NVL dulu commission PCT-nya. Jadi, kalau commission PCT-nya itu kalau commission PCT-nya itu adalah 0, maka keluarnya adalah 0. Angka berapapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Salary ditambah 0, hasilnya juga pasti salary-nya ini tidak akan berubah. Nah, itu adalah kondisi untuk 5 orang yang di atas ini. Orang-orang yang tidak punya commission PCT. Jadi, hasil perkalian ini 0. Nah, kalau yang 6 orang yang bawah ini, commission PCT-nya kan ada.
Karena ada, tidak diganti dengan 0. Karena tidak diganti dengan 0, maka ya dikalikan salary kali persentasenya berapa. Nah, hasil salary kali persentasenya berapa ini yang akhirnya ditambahkan ke gaji aslinya. Keluar net salary-nya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi, sebagai perbaikan dari query di video saya yang pertama, ya seperti ini. Agar bisa tampil gaji bersihnya berapa. Fungsi apa yang kita gunakan? Ya, fungsi NVL ini. Untuk menggantikan commission PCT-nya yang awalnya 0 menjadi 0. Seperti itu. Apakah hanya NVL saja fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghandle null? Untuk menangani nilai null? Sebenarnya tidak. Ada satu fungsi lagi, tapi karakternya berbeda dengan NVL. Ya, ada satu fungsi lagi yang bisa kita gunakan untuk menangani nilai null, tetapi karakternya berbeda dengan fungsi NVL. Nah, saya tunjukkan kepada Anda, namanya adalah NVL contoh penggunaan NVL2. Nah, saya akan menggunakan query yang sebelumnya saja. Sebentar, ini dia. Nah, ini. Saya antar bawah biar lebih kelihatan. Nah, query ini ya, adalah query yang mirip dengan query ini. Bedanya adalah kalau di contoh sebelumnya saya menggunakan NVL, di contoh yang terakhir ini saya menggunakan NVL2. Nah, Anda perhatikan dulu jalannya seperti apa. Hasilnya seperti apa. Nah, Anda lihat ya, pada bagian departemen ID, yang keluar bukan departemen ID-nya, bukan. Yang keluar malah masuk debt dan tidak masuk debt. Ya. Hasilnya seperti Anda lihat pada departemen ID-nya yang keluar itu adalah tulisan masuk debt dan tidak masuk debt. Nah, dari sini berdasarkan hasil ini saya coba jelaskan sedikit tentang NVL2. NVL2 ini sama sebenarnya. Kita gunakan untuk memeriksa nilai null. Nah, yang saya periksa sama seperti contoh sebelumnya, tucar departemen ID. Nah, perbedaannya itu seperti ini. Kalau fungsi NVL ya, departemen ID-nya, kalau departemen ID-nya null diganti dengan tulisan tidak masuk debt. Kalau departemen ID-nya tidak null, keluar departemen ID-nya. Itu NVL. Kalau NVL2, jika nilai di sini, jika kolom atau nilainya null, maka kolom tersebut akan diganti dengan nilai ini. Saya ulang lagi, jika kolom atau nilai yang diperiksa di sini adalah null, maka akan digantikan dengan nilai ini. Nilai yang ada setelah koma yang kedua ini. Nah, tetapi jika nilai di sini atau kolom di sini tidak null, maka yang ditampilkan atau yang kolomnya akan diganti dengan nilai ini. Nah, jadi kalau di sini null, bagian ini, kolom ini null, maka yang keluar itu adalah ini, nilai di sini. Kalau yang di kolom ini tidak null, maka yang keluar adalah yang di sini. Nah, akhirnya apa? Data aslinya tidak keluar. Nah,
Ini ya, saya jalankan lagi yang pertama ini. Nah, Anda bisa lihat kalau departemen ID-nya memang ada, keluar departemen ID-nya berapa. Kalau tidak ada, keluar belum terdaftar. Tapi yang bawah datanya sama ya, 171 sampai 180. Hasilnya, kalau departemen ID-nya ada, dia dianggap masuk departemen, sudah masuk. Tapi departemen ID-nya berapa tidak keluar. Seperti itu. Ya, tidak keluar. Kalau pemisahan departemen ID-nya nol, baru keluar yang ini. Nah, apakah tidak mungkin kalau kita menampilkan departemennya yang asli? Apakah tidak mungkin kalau kita menampilkan departemennya yang asli? Ya bisa, sebenarnya bisa. Tapi dalam tanda petik sintaknya jadi lebih panjang. Ya, saya ulang lagi. Apakah tidak mungkin kita menampilkan departemen ID-nya yang asli? Bisa, tetapi dalam tanda petik sintaknya jadi lebih panjang. Saya copy, ini saya copy. Saya paste. Di sininya saya ganti. Saya coba jalankan. Nah, keluar hasilnya. Tapi ya gitu, sintaksnya jadi sepanjang ini. Padahal kalau kita menggunakan NVL biasa, sintaksnya jadi sedikit lebih pendek, masih lebih pendek daripada kita menuliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi pakai yang mana terusan? Ya, kalau menurut saya sih terserah Anda. Tapi kalau saya boleh menyarankan, gunakanlah NVL saja. Ya, gunakanlah NVL saja. Kalau saya boleh menyarankan. Kalau Anda lebih nyaman pakai NVL 2 karena lebih terlihat. Kalau kosong ngapain, kalau tidak kosong ngapain, silakan. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat, gunakan NVL biasa saja. Ya, silakan. Seperti itu. Oke, pada video kali ini kita sudah membahas tentang dua buah contoh penanganan null. Ya, ada yang menggunakan NVL, ada yang menggunakan NVL2. Hasilnya sama-sama berfungsi. Jika kolom atau nilainya null, dia akan diganti dengan nilai lain, sehingga nilai nullnya ini terhidden atau bisa diproses untuk pemrosesan berikutnya, seperti itu. Nah, semoga video ini berguna bagi pembelajaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.